Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Aryaldi Mukhtar dengan NIM 2308501428 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan penjelasan terhadap studi kasus pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai berat badan ideal baik laki-laki maupun perempuan. Oke, jadi untuk penjelasannya ini kita berada di aplikasi DevC++. Jadi di sini sudah terlihat untuk programnya ya. Jadi yang pertama itu kita masukkan include stream using namespace std. Setelah itu kita masukkan integer main. Jadi charnya itu kita masukkan di sini jenis kelamin. Jenis kelamin floatnya itu tinggi, berat, dan berat ideal. Setelah itu masukkan jenis kelamin. Setelah masukkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, setelah itu dia akan menentukan scene, yaitu jenis kelamin. Setelah itu while, yaitu masukkan jenis kelamin sama dengan L dan jenis kelamin L, dan jenis kelamin P dan jenis kelamin P. Cout jenis kelamin tidak valid, masukkan lagi. Ketika kita memasukkan jenis kelamin yang tidak ada di keterangan L dan P, dia akan valid, dia tidak akan terbaca. Setelah itu program dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jenis kelamin dengan menampilkan pesan, yaitu masukkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Dan setelah itu input jenis kelamin disimpan dalam variabel jenis kelamin. Ini akan tersimpan pada variabel jenis kelamin yang bertipe char. Setelah itu dilakukan validasi menggunakan loop while untuk memastikan input yang dimasukkan pengguna adalah salah satu dari karakter L, P atau P. Jika jenis kelamin yang dimasukkan tidak valid, program akan terus meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang benar, entah itu L dan P yang benar. Dan setelah itu kita masuk di masukkan tinggi badan. Setelah jenis kelamin valid, program kemudian meminta pengguna untuk masukkan tinggi badan dalam meter dengan pesan, yaitu masukkan tinggi badan dalam meter. Setelah itu input tinggi badan disimpan dalam variabel tinggi yang bertipe float, yaitu tinggi. Dan setelah itu langkah selanjutnya meminta input berat badan. Program selanjutnya meminta pengguna untuk memasukkan berat badan dalam kilogram dengan pesan masukkan berat badan dalam kilogram. Masukkan berat badan dalam kilogram, entah itu 50 kilo, 60 kilogram, dan 7 kilogram. Dan setelah itu input berat badan disimpan dalam variabel berat yang bertipe float. Jadi di sini dia berat badannya dan dalam tipe float. Langkah selanjutnya menghitung berat badan. Setelah mendapatkan semua input
Setelah mendapatkan semua input dari pengguna, program akan menghitung berat badan ideal berdasarkan jenis kelamin menggunakan rumus BMI, yaitu Body Mass Index. Untuk laki-laki atau L, program menghitung berat ideal dengan rumus 22 atau tinggi. Dan untuk perempuan atau P, program menghitung berat ideal dengan rumus 21,5 tinggi. Dan setelah itu program terakhir yaitu menampilkan hasil berat badan ideal yang telah dihitung dengan menggunakan Cout. Selain itu, program juga membandingkan berat badan yang dimasukkan pengguna dengan berat badan ideal yang telah dihitung. Jika berat badan kurang dari berat badan ideal, program menampilkan pesan yaitu Anda kurang berat badan. Anda kurang berat badan. Pertama itu if, yaitu berat. Jika berat badan kurang dari berat badan ideal, program menampilkan pesan yaitu Anda kurang berat badan. Dan kondisi kedua yaitu jika berat badan lebih dari berat badan ideal, program menampilkan pesan Anda berlebihan berat badan. Anda berlebihan berat badan, yaitu kondisi else if. Dan kondisi selanjutnya itu else. Jika berat badan sama dengan berat badan ideal, program menampilkan pesan yaitu berat badan Anda sudah ideal. Jadi untuk penjelasannya sudah saya jelaskan, saya sudah paparkan, dan selanjutnya kita akan mengcompile and run-nya. Oke, jadi setiap ada perubahan, setiap ada sesuatu yang digantikan dan dimasukkan, jangan lupa untuk menyimpannya terlebih dahulu dengan cara menekan Ctrl S. Oke, setelah itu kita sudah menekan Ctrl S, maka selanjutnya kita compile and run. Oke, jadi di sini dia sudah menampilkan hasil dari Cout-nya. Dia akan menekan yaitu masukkan jenis kelamin L laki-laki maupun P yaitu perempuan. Oke, kita masukkan laki-lakinya dulu L. Dan setelah itu dia akan menampilkan Cout, yaitu masukkan tinggi badan dalam meter yaitu 170 cm. Dan setelah itu dia akan menampilkan lagi Cout-nya, masukkan berat badan. Berat badannya itu kita masukkan 70 kg. Jadi di sini dia sudah keluar hasil berat badan yang kita masukkan tadi sesuai dengan berat badan idealnya. Berat badan ideal Anda adalah 63 kg. Jadi di sini dia keterangannya itu Anda kurang berat badan. Oke, dan kita compile dan run lagi, compile and run. Yaitu kita masukkan lagi P yaitu perempuan, masukkan tinggi badan yaitu 80, masukkan berat badan 20 kilo. Jadi di sini lagi dia sudah kelihatan berat badan ideal Anda adalah 13 kg dan keterangannya itu Anda kurang berat badan. Dan kita coba lagi, masukkan tinggi badan 180 kg, masukkan berat badan 10 kg. Berat badan ideal Anda adalah 71 kg. Anda kurang berat badan. Oke, mudah-mudahan video saya kali ini dan penjelasan saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat
bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyaldi Mukhtar. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi app ini, yaitu looping for pada aplikasi Space. Jadi untuk studi kasus pada kali ini kita akan membuat perulangan, yaitu mengulangi kata saya kurang fit. Jadi untuk penjelasannya yang pertama itu pada baris pertama kita masukkan seperti biasa include via stream, baris kedua using a namespace std, dan baris keempat integer main. Pada baris keempat mendefinisikan fungsi main yang merupakan titik awal eksekusi program. Baris kelima sebuah perulangan for yang menginisialisasi variabel a dengan nilai 1 dan akan terus berjalan selama a kurang dari atau sama dengan 10. Pada setiap iterasi a akan bertambah 1. Pada baris ke-6, di dalam perulangan program akan mencetak string, yaitu saya kurang fit, dan pindah ke baris jadi NL pada output standar biasanya layar. Baris ke-7 penutup blok for, dan baris ke-8 penutup blok fungsi main. Oke, saatnya kita akan mengkompil programnya. Jadi untuk studi kasus pada kali ini yaitu looping for, yaitu membuat sebuah perulangan hanya memasukkan program, yaitu for integer a sama dengan 1, titik koma a siku kiri sama dengan 10, yaitu sebuah perulangan for yang menginisialisasi variabel a dengan nilai 1 dan akan terus berjalan selama a kurang dari atau sama dengan 10. Pada setiap iterasi a akan bertambah 1, maka terjadilah perulangan saya kurang fit selama 10 kali perulangan. Dan jika kita menambahkannya lagi, dan jika kita ganti di sini menjadi 50, 10 kita ubah menjadi 50, dan jangan lupa untuk kontrol X-nya atau depannya. Jadi di sini dia akan mempunyai perulangan selama 50 kali. Baik, dan jika kita akan menambahkan angka 1 di depannya, yaitu 1 saya kurang fit, 2 saya kurang fit, 3 saya kurang fit, yaitu langkahnya yaitu kita akan menambahkan a siku kiri 2. Setelah itu kita tambahkan titik depan saya kurang fit, titik, setelah itu kita kasihkan spasi. Oke, saatnya kita kontrol kesini. Setelah itu kita compile and run. Apakah berhasil? Oke, baik, alhamdulillah akhirnya berhasilnya. 1 saya kurang fit, 2 saya kurang fit, dan seterusnya selama 50 kali perulangan. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyaldi Mukhtar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan atau mempelajari dan menjelaskan bersama-sama, yaitu studi kasus mengenai switch case pada pemrograman pada konfigurasi kali ini yang terdapat pada aplikasi Dev C++. Baik, kita akan mempelajarinya dan memahaminya bersama-sama. Jadi, yang pertama adalah itu mencetak menu operasi. Baris ini mencetak daftar operasi yang dapat dipilih oleh pengguna ke layar, yaitu A, B, C, yaitu cout pilih operasi, cout A, cout B, cout C, cout masukkan pilihan Anda, dan setelah itu masuk ke baris ke-15, yaitu scene, yaitu siku kiri 2 opsi. Baris ini membaca pilihan pengguna dan menyimpannya dalam variabel opsi. Baris ke-18 switch kurung opsi. Case A. Struktur switch digunakan untuk memeriksa nilai variabel opsi dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan pilihan pengguna. Case A dan A. Jika pengguna memilih A atau A, program akan mencetak Anda memilih operasi A dan menjalankan kode yang ditambahkan untuk operasi A. Case B atau B, jika B kecil, jika pengguna memilih B atau B kecil, program akan mencetak Anda memilih operasi B besar dan menjalankan kode yang ditambahkan untuk operasi B. Case C atau C kecil, jika pengguna memilih C atau C kecil, program akan mencetak Anda memilih operasi C dan menjalankan kode yang ditambahkan dan menambahkan dan ditambahkan untuk operasi C. Default. Jadi di sini ada default. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid kecuali dari A operasi A, B operasi B, C operasi C, maka ada tampilan pilihan Anda tidak valid. Dan setelah itu mengakhiri program, yaitu pada baris 46, yaitu return 0 titik koma, yang menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Dan bedanya jika kita menggunakan kondisi atau if else. Untuk studi kasus ini kita menggunakan yaitu break, dan kode dari break ini yaitu menghentikan atau menyelesaikan pilihan yang kita pilih, seperti memilih pilihan A, B, C. Dan setelah itu kita akan menguji cobanya apakah berhasil. Kita jangan lupa untuk menyimpannya terlebih dahulu dengan cara menekan Ctrl S, dan setelah itu kita akan mengkompil renderannya ya. Oke. Jadi di sini sudah terlihat ya. Jadi dia akan menampilkan cout pilihan operasi,
Baik, setelah ini kita akan menguji cobanya dengan cara menekan compile and run. Oh, dan ternyata ada error ya. Oke. Jadi di sini kita sudah menampilkan pilih operasi A, B, operasi B, C, operasi C. Dan setelah itu kita akan masukkan pilihan kita. Coba kita menekan huruf A, pilihan A, dan apa yang akan dihasilkan? Oh, kita akan menekan pilihan A, enter. Anda memilih operasi A. Kita coba lagi menekan pilihan B. Anda memilih operasi B. Alhamdulillah, telah berhasil program kita pada kali ini pada studi kasus switch case pada aplikasi DevChapters. Cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyaldi Mukhtar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mengkonfigurasi dan memahami bersama-sama pada deklarasi prototype. Fungsi penjelasannya yaitu baris ini mendeklarasikan prototype fungsi hitung luas dan hitung keliling yang akan digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Adapun fungsi integer mainnya di sini yaitu baris ke-8. Deklarasi variabel radius digunakan untuk menyimpan jari-jari lingkaran yang dimasukkan oleh pengguna. 2. Input pengguna atau cout menampilkan pesan meminta pengguna untuk memasukkan jari-jari lingkaran dan sin membaca nilai tersebut. Menghitung dan menampilkan keliling lingkaran. Fungsi hitung keliling dipanggil dengan parameter radius dan hasilnya ditampilkan. Adapun fungsi return pada baris ke-19 ini yaitu menandakan bahwa program berakhir dengan sukses. Adapun baris ke-22 definisi fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Fungsi ini menerima parameter radius dan mengembalikan luas lingkaran dengan rumus P times text radius baris ke-28. Definisi fungsi untuk menghitung keliling lingkaran. Fungsi ini menerima parameter radius dan mengembalikan keliling lingkaran dengan rumus 2 times P times text radius. Baik, langkah selanjutnya kita akan menguji cobanya dengan cara menekan compile and run yang ada di atas. Dan terlebih dahulu jangan lupa untuk menyimpannya dengan cara menekan Ctrl S. Baik, setelah itu kita akan mengcompile and run-nya.
Baik, alhamdulillah akhirnya dia sudah bisa menampilkannya. Masukkan radius lingkaran, berapa nilai yang akan kita masukkan, dia akan keluar hasilnya. Contoh, kita akan masukkan nilai 60, dan setelah itu dia akan menampilkan hasil luas lingkaran 11.309,7 keliling lingkaran 376.991. Kita coba lagi, all run. Kita masukkan 50, luas lingkaran pada radius lingkarannya ini 7.853,97, keliling lingkarannya yaitu 314,159. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya bersama-sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyaldi Mukhtar. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk studi kasus kali ini, kita akan membahas dan mempelajarinya bersama-sama pada prosedur fungsi. Pada prosedur fungsi ini, kita akan menghitung, dan bukan menghitung ya, kita akan memasukkan nama, usia, dan hobi pada aplikasi Dev C++ kali ini. Oke, baik, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Jadi yang pertama itu, untuk baris pertama include your string, baris kedua include string, 3 using namespace std. Jadi yang baris kelima ini deklarasi prototype fungsi. Void tampilkan pengenalan. Fungsi yang menampilkan pengenalan diri berdasarkan input dari pengguna, entah itu nama saya, nama orang lain, dan setelah itu kita masukkan pada baris ke-7 string dapatkan nama, dan baris ke-8 integer dapatkan usia. Dapatkan hobi. Fungsi-fungsi yang masing-masing bertugas untuk mendapatkan input dari pengguna untuk nama, usia, dan hobi, dan mengembalikan nilai yang sesuai. Pada fungsi main, pada fungsi integer main, memanggil fungsi untuk menampilkan pengenalan diri. Tampilkan pengenalan. Fungsi utama yang memulai eksekusi program di sini, kita memanggil tampilkan pengenalan untuk menampilkan pengenalan diri. Dan setelah itu, fungsi ini memanggil fungsi dapatkan nama, dapatkan usia, dan string hobi dapatkan hobi. Jadi ada di sini ada 3, kita gunakan variabel, yaitu variabel string, integer, dan string. String nama dapatkan nama, integer usia dapatkan usia, string hobi dapatkan hobi. Kemudian menggunakan cout untuk menampilkan informasi tersebut ke layar, seperti halo, nama saya, cout saya berusia, cout hobi saya adalah, dan seterusnya. Dan setelah itu dapatkan
nama. Meminta pengguna untuk masukkan nama mereka menggunakan getLine untuk mengambil seluruh baris input. Yang kedua, dapatkan usia. Meminta pengguna untuk masukkan usia mereka menggunakan SIN, yaitu usia. Dan yang ketiga, dapatkan hobi. Meminta pengguna untuk memasukkan hobi mereka menggunakan getLine. Setelah membersihkan new line karakter dari buffer input menggunakan SIN ignore. Dan setelah itu input handling. Karena SIN usia dalam dapatkan usia akan meninggalkan new line karakter di dalam buffer input, kita perlu membersihkannya sebelum menggunakan getLine dalam dapatkan hobi. Ini dilakukan dengan SIN ignore. Dan setelah itu eksekusi program. Program dimulai dengan memanggil main yang kemudian memanggil tampilan pengenalan untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi pengguna. Jadi kesimpulannya adalah program ini menggabungkan konsep penggunaan fungsi untuk memisahkan dan mengorganisir tugas-tugas tertentu seperti meminta input dan menampilkan output, sehingga program menjadi lebih mudah dimengerti, dikelola, dan dapat digunakan kembali. Dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, Anda dapat mengelola interaksi dengan pengguna dan pengolahan data dengan cara terstruktur dan efisien dalam bahasa pemrograman C++, C++. Oke, langkah selanjutnya kita akan menguji cobanya. Tapi terlebih dahulu kita akan menyimpannya terlebih dahulu dengan cara menekan Ctrl S, dan setelah itu kita dalam menyimpannya kita akan menekan Compile and Run atau F11. Alhamdulillah akhirnya berhasil lah. Jadi di sini dia sudah menampilkan masukkan nama, dan setelah itu nanti dia masukkan usia, dan setelah itu masukkan hobi. Oke, baik, kita akan masukkan nama saya ya. Nama saya Ahmad. Setelah itu masukkan usia saya 23 tahun. Masukkan hobi saya hobi bermain badminton. Jadi dia akan mengisi outnya kembali atau menampilkan di layar Compile and Run ini berupa, halo, nama saya Ahmad, saya berusia 23 tahun, hobi saya adalah badminton. Jadi di sini dia sudah menampilkan keseluruhan dari hasil pemrograman kita, mulai dari masukkan nama, masukkan usia, dan masukkan hobi. Jadi untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyali Mukhtar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus yaitu array lari pada aplikasi Dev C++. Jadi di sini kita telah membuatkan program, dan setelah itu kita akan membahasnya dan mengkajinya satu persatu, mulai dari input sampai return. Jadi yang pertama, baris keempat, integer main mendefinisikan array bilangan bulat dengan 5 elemen integer nilai 5. Dan baris ke-8, masukkan nilai ke dalam array. Cout, masukkan 5 nilai integer
/n. For integer in sama dengan 0, i siku kiri 5, plus i. Cout siku kiri 2 nilai ke siku kiri 2 i tambah 1 siku kiri 2 titik koma. Setelah itu mendefinisikan sebuah array nilai yang terdiri dari 5 elemen bertipe integer. Jadi tipe yang untuk kali ini yang digunakan yaitu integer menggunakan 5 elemen. Setelah itu, program menampilkan pesan untuk memasukkan 5 nilai integer melalui loop for. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai dan menyimpannya di dalam array nilai. Output nilai yang dimasukkan. Setelah selesai memasukkan nilai, program kemudian menampilkan kembali nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna. Loop for kedua digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam array nilai dan mencetaknya beserta indeksnya. Dan setelah itu return 0 mengindikasikan bahwa program telah selesai dengan sukses. Kesimpulannya, program ini merupakan contoh sederhana penggunaan array untuk menyimpan dan menampilkan sejumlah nilai integer yang dimasukkan oleh pengguna. Penggunaan loop for untuk mengatur input dan output membuat program menjadi lebih efisien dan mudah dimengerti dengan menggunakan array lari. Setelah itu, kita akan menguji cobanya dan apakah berhasil ya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk menekan Ctrl S, yaitu dengan kata lain jangan lupa untuk menyimpannya atau men-save-nya dengan cara menekan Ctrl S. Dan setelah itu kita akan menekan compile and run. Apakah berhasil? Alhamdulillah akhirnya berhasil. Jadi di sini dia sudah menampilkan hasil cout dari nilai integer yang akan kita inputkan sebanyak 5 nilai. Jadi yang pertama nilai ke-1 kita inputkan nilai 10, kita enter nilai 20, nilai 30, nilai 40, nilai 50 dan kita enter lagi dan hasilnya nilai yang dimasukkan akan men-cout atau akan menampilkan lagi yaitu nilai yang dimasukkan nilai ke-1 10, nilai ke-2 20, nilai ke-3 30, nilai ke-4 40, nilai ke-5 50. Jadi inilah salah satu studi kasus array lari yang dapat memudahkan kita untuk menginput nilai yang akan ditampilkan kembali. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Aryandi Mukhtar. Jadi untuk pembahasan atau studi kasus kali ini kita akan membahas atau mengkaji yaitu cara menampilkan matriks transpose. Jadi akses digunakan untuk mendefinisikan ukuran maksimum matriks. Transpose matriks adalah fungsi yang akan menghitung dan menampilkan transpose dari matriks. Adapun fungsi transpose matriks yaitu menerima matriks mat berukuran n kali n. Matriks transpose digunakan untuk menyimpan hasil transpose dari mat. Dua blok
bersarang digunakan untuk mengisi matriks transpose dengan elemen dari mat yang sudah transpose. Setelah itu, matriks transpose ditampilkan dalam bentuk matriks transpose. Fungsi main mengatur input ukuran matriks n kali n dan elemen-elemennya. Memanggil fungsi transpose matriks untuk menghitung dan menampilkan matriks. Jadi setelah itu kita akan mengkompil environment-nya. Terlebih dahulu kita menyimpannya ya, dan setelah itu kita compile environment. Setelah itu kita masukkan nilainya 10. Jadi di sini dia sudah masukkan elemen-elemen matriksnya. Elemen 1 kita masukkan 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan pembahasan mengenai cara menampilkan matriks transpose pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah berada di penghujung studi kasus terakhir ini mengenai supermarket billing system project in C++. Jadi yang pertama kita akan membahasnya mulai dari name, nama dari item, kode unik untuk item dalam implementasi ini. Kode tidak digunakan secara aktif tetapi bisa dimasukkan untuk keperluan tertentu. Price, harga dari satu unit item. Fungsi-fungsi utama. Fungsi ini menampilkan menu item-item yang tersedia untuk dibeli di supermarket. Setiap item ditampilkan dengan nomor dan harga per unitnya. Fungsi ini menghitung total tagihan berdasarkan kuantitas dan harga dari masing-masing item. Quantity, array yang berisi jumlah dari setiap item yang dipilih oleh pengguna. Price, array yang berisi harga dari setiap item. Size, jumlah total item yang tersedia dalam implementasi ini. Price, print, reception, item, in, plot. Fungsi ini mencetak struk belanja yang berisi detail dari item-item yang dibeli, kuantitasnya, harga per item, dan total tagihan. Item, array dari struk, item yang berisi informasi tentang setiap item. Quantity, array yang berisi jumlah dari setiap item yang dipilih oleh pengguna. Price, array yang berisi harga dari masing-masing item. Size, jumlah total item yang tersedia dalam implementasi ini. 5. Total bill, total tagihan yang sudah dihitung sebelumnya. Langkah-langkah utama dalam main. Inisialisasi data item. Array dari item struk yang menyimpan nama, kode, dan harga setiap item. Quantity, array untuk menyimpan jumlah dari masing-masing item yang dibeli oleh pengguna. Price, array untuk menyimpan harga dari masing-masing item. Loop utama. Program berada dalam sebuah loop while yang terus berjalan selama pengguna memilih untuk melanjutkan belanja. Choice Y. Dalam setiap iterasi, display menu dipanggil untuk menampilkan menu item. Pengguna diminta untuk memilih item dan memasukkan kuantitasnya. Data kuantitasnya diupdate dalam array quantities sesuai dengan pilih pengguna. Data kuantitas diupdate dalam array quantities sesuai dengan pilihan pengguna. Pengguna diminta apakah ingin melanjutkan belanja atau tidak. Pencetakan struk belanja. Setelah keluar dari loop, calculate bill dipanggil untuk menghitung
Total tagihan berdasarkan data dalam quantities dalam price. Print receipt dipanggil untuk mencetak struk belanja berdasarkan informasi yang sudah terkumpul. Jadi untuk menguji coba atau mengkompilernya, terlebih dahulu kita men-save-nya atau dengan cara menekan Ctrl S, dan sementara itu kita mengkompilernya. Apakah berhasil? Alhamdulillah karena berhasil. Jadi disinilah dia sudah menampilkan semua yang ada di layout yang telah kita inputkan tadi. Supermarket billing system, choice and item, bread, milk, eggs, butter, cheese, dan seterusnya. Jadi di sini sudah tertampilkan semua ya. Jadi mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta alam semesta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.